Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, kali ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang udara. Namun dengan subtema yang baru, yaitu lapisan udara. Nah, teman-teman, ternyata bumi kita ini diselimuti oleh beberapa lapisan udara. Nah, apa saja lapisan udara itu? Kita cek yang pertama. Wah, ternyata ada 5 jenis lapisan udara. Yang pertama ada namanya exosphere, yaitu lapisan terluar yang menyelimuti bumi kita. Nah, biasanya pada lapisan ini mengandung banyak gas hidrogen. Nah, dan juga merupakan tempat benda-benda langit. Jadi, benda-benda langit itu ada di lapisan terluar bumi, ya. Lapisan terluar yang melindungi bumi. Lalu yang kedua ada termosfer. Apa itu termosfer? Yaitu lapisan terluar nomor 2 dari atmosfer bumi. Jadi setelah eksosfer adalah termosfer. Biasanya lapisan ini juga disebut dengan lapisan ionosfer atau hot layer, yaitu lapisan yang panas. Nah, fungsinya lapisan termosfer ini adalah untuk memancarkan gelombang radio. Lalu yang ketiga ada mesosfer. Nah, ini merupakan lapisan yang tengah-tengah ya teman-teman. Biasanya pada bagian ini ada bagian yang dapat mengikis benda-benda langit yang masuk ke permukaan bumi. Jadi, sebelum benda langit itu menyentuh permukaan bumi, biasanya mereka akan terkikis karena bergesekan dengan lapisan udara di mesosfer. Nah, contohnya saja meteor. Jadi, ketika meteor itu mau menabrak ke bumi, meteor itu akan terbakar. Nah, terbakarnya kenapa? Karena dia bergesekan dengan lapisan udara, khususnya juga di mesosfer. Nah, karena di bagian mesosfer ini ada bagian khusus yang mengikis benda-benda langit. Lalu stratosfer. Ini namanya stratosfer ya teman-teman, yang lapisan keempat atau lapisan kedua dari dalam. Nah, lapisan ini merupakan tempat terbangnya pesawat. Nah, jadi teman-teman kalau lihat pesawat terbang, pesawat terbang itu berada di lapisan udara yang kedua dari dalam. Tapi kalau dari luar itu berarti urutannya keempat. Dan juga pada lapisan ini mengandung banyak ozon. Dan yang terakhir ada yang namanya troposfer. Nah, lapisan troposfer ini lapisan yang menempel pada permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini pula terdapat semua jenis cuaca, perubahan suhu, iklim, angin, tekanan, dan juga kelembapan udara yang kita rasakan di permukaan bumi. Nah, jadi troposfer ini menempel di permukaan bumi. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi bahasa ya, teman-teman. Pada materi bahasa kali ini, kita akan membahas jenis-jenis kata. Jadi, ini kita mengulang pembahasan minggu lalu. Tapi kita tambahi ya. Coba kita lihat. Nah, jenis-jenis kata. Jadi kata itu merupakan kumpulan huruf atau bunyi ujaran yang mengandung arti. Jadi sekumpulan huruf atau bunyi yang tidak mengandung arti tidak bisa disebut dengan kata. Nah, kita pekan-pekan sebelumnya sudah membahas 7 jenis kata. Nah, insya Allah pekan ini kita akan membahas 3 jenis kata yang terakhir, yaitu kata sandang, kata sambung, dan kata seru. Ini ya teman-teman yang sudah dicentang itu berarti sudah. Jadi kita tinggal yang 8, 9, dan 10. Kita mulai yang pertama, kata sandang. Nah, kata sandang ini kata yang tidak mengandung arti, tetapi memiliki fungsi, yaitu menjadikan suatu kata menjadi kata benda. Nah, kata sandang yang umum tuh yang seperti apa? Yaitu ada kata yang, itu, nya, si, sang, para, sedang. Nah, contoh kalau di dalam kalimat, si kancil hewan yang cerdik.
Nah, itu ada kata yang tebal ya, yang busuk makasih tebal. Si kancil hewan yang cerdik. Nah, yang itu merupakan kata sandang. Lalu yang kedua, para hadirin telah datang. Nah, telah itu juga merupakan kata sandang. Lalu yang ketiga, sang raja sedang berburu. Nah, kata sedang itu merupakan kata sandang. Tuh ya teman-teman, jadi kalau dibuat kalimat, kata sandang ini berada di tengah-tengah kalimat. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada kata sambung. Nah, fungsi dari kata sambung ini untuk menyambung kalimat. Dan yang termasuk kata sambung itu adalah dan, lagi, untuk, demi, sebab, karena, apabila, setelah, sebelum, dan lain-lain. Nah, kata sambung ini gunanya untuk menyambung kalimat itu. Contoh, Raisa membaca buku dan Mada membaca koran. Nah, itu ada kata dan kan? Jadi kata dan itu untuk menyambungkan kalimat Raisa membaca buku dan kalimat Mada membaca koran. Jadi dua kalimat itu disambung dengan kata dan. Lalu yang kedua, Yazid bermain sepeda setelah tidur siang. Nah, kata setelah itu menyambungkan kalimat dari Yazid bermain sepeda dengan tidur siang. Gitu ya teman-teman. Jadi gunanya untuk menyambung kata. Menyambung kalimat. Oke, selanjutnya kata seru. Merupakan suatu kalimat yang terdiri dari satu suku kata. Walaupun hanya satu suku kata, kata ini sudah menyatakan suatu maksud. Nah, biasanya kata seru ini dipakai untuk memberikan seruan atau perintah. Contoh, Masya Allah. Nah, biasa kan kalau kita melihat sesuatu yang indah, bisa kita sebutkan Masya Allah. Nah, itu termasuk kata seru. Nah, lalu yang kedua, datanglah ke sini. Nah, itu lebih ke kata perintah, datanglah ke sini. Atau pulanglah. Nah, itu juga termasuk perintah seruan. Lalu yang terakhir itu ada wah, indahnya pemandangan ini. Nah, jadi kata seru itu biasanya selalu diakhiri dengan tanda seru. Teman-teman lihat ya, semua contoh dari kata seru itu dia menggunakan tanda seru. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi kata seru itu kata yang sudah menyatakan suatu maksud, biasanya untuk memberi seruan atau perintah. Nah, kita sekarang sudah masuk di pekerjaan. Kali ini teman-teman, seperti pekan lalu, teman-teman buat kalimat. Teman-teman buatlah minimal 3 kalimat yang menggunakan kata sandang. Lalu buatlah minimal 3 kalimat yang menggunakan kata sambung. Dan buatlah minimal 3 kalimat yang menggunakan kata seru. Dan pastikan teman-teman, semua kalimat yang teman-teman buat itu sesuai dengan tema udara. Ya, jadi sesuaikan dengan tema udara. Dan perhatikan lagi, satu kalimat terdiri dari minimal 5 kata. Ya, teman-teman. Jadi pastikan satu kalimat itu tidak terlalu pendek gitu. Jadi biar kalimatnya bisa terbaca jelas. Tapi khusus untuk kata seru, nah kalau kata seru itu kan tidak harus banyak katanya. Nah, tapi pastikan ada tanda serunya. Oke teman-teman, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Jadi silahkan teman-teman buat kalimat ya, minimal 3 kalimat. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih dari 3 kalimat, silahkan. Itu akan lebih baik lagi. Oke, besok tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.